معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi
وصحبه وتبه على مر الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيني وإياكم بتقوى الله القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah ini kami berwasiat kepada diri pribadi kami juga kepada hadirin sekalian, mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk secara terus-menerus berusaha meningkatkan ketaatan kita dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruhnya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak hadirin, karena peningkatan iman dan takwa ini menjadi sebab tercapainya kemuliaan hidup kita, baik itu di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, keimanan dan ketakwaan itu hanya bisa dicapai dengan dua hal. Yang pertama adalah menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, berusaha sekuat tenaga melaksanakan apapun yang diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan iman pun juga bisa berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu akan bisa meningkat karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang lantaran kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, baru saja kita ditinggalkan oleh Ramadan yang merupakan madrasatul hayat, sekolah kehidupan bagi kita. Karena dengan melaksanakan ibadah siam Ramadan, puasa Ramadan, kita diajarkan agar menjadi mukmin yang lebih baik. Di dalamnya kita dilatih untuk melaksanakan beragam ibadah, dan kita secara mutlak dilarang untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang selama kita melaksanakan siam Ramadan.
dilatih kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Di dalamnya kita juga diajari untuk bertadarus, sedekah, puasa, melaksanakan salat-salat sunnah dan lain sebagainya. Harapannya selepas Ramadan kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang sudah kita lakukan selama 1 bulan, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Yang diharapkan adalah efek Ramadan ini berimbas di dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Sebab kebajikan manusia bukan lantaran baiknya hubungan dengan Allah saja, akan tetapi kebaikan manusia itu juga diukur dari bagaimana dia membangun hubungan dengan sesama manusia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan kalian dengan sesama manusia. Kita melaksanakan ibadah-ibadah hanya kepada Allah baik, akan tetapi ibadah-ibadah ini tidak akan berarti banyak manakala kita masih memiliki kesalahan dengan sesama manusia. Akan tetapi kita masih memiliki kezaliman atau pernah melaksanakan kezaliman kepada sesama manusia. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat kuis kepada para sahabat. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Menurut kami ya Rasul, orang yang bangkrut itu orang yang tidak memiliki uang, tidak memiliki kekayaan, tidak memiliki perhiasan. Dengan kata lain, orang yang bangkrut itu orang yang sudah kehabisan harta benda. Faqala, kata Rasulullah, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Kata Rasulullah, orang-orang yang bangkrut itu adalah orang yang bangkrut di kalangan umatku. Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, pahala zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Mereka datang pada hari kiamat dengan pahala salatnya, dengan zakatnya, dengan puasanya, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, membikin hoak dan memakan harta orang lain, membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum faturhat alaihi thumma turha finnar. Orang-orang yang seperti ini, mereka diambil pahala salatnya, pahala ibadahnya, dibebankan, diberikan kepada orang yang disakiti, orang yang dizalimi, hingga pahalanya habis. Sementara manakala orang yang menuntut masih banyak atau belum bisa dipenuhi, dosa dari setiap orang mereka ambil untuk dibebankan kepada orang-orang yang menzalimi ini, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka. Masuk hadirin
Dari kisah ini jelas bahwa berperilaku baik kepada sesama manusia merupakan hal yang sangat penting, karena pahala ibadah seseorang bisa habis lantaran ia menyakiti orang lain selama di dunia. Bahkan ia pun bisa menanggung dosa dari orang yang disakiti jika pahalanya tidak cukup. Habis pahala, dosa bertambah. Itulah gambaran orang-orang yang suka menyakiti orang lain kelak di hari kiamat. Maka karenanya para hadirin sekalian, di akhir Syawal yang mulia ini, mari kita membuka hati kita lebar-lebar untuk memberikan maaf, memberikan ampunan kepada orang-orang yang telah menzalimi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dawuh, salasun man kunna fi hasabullah hisaban yasira. Ada 3 orang yang nanti dia akan mendapatkan hisab yang begitu mudah. Adkhalahul jannata birahmati, dan Allah akan memasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya. Siapa ketiga orang ini? Tu'ti man haramaka. Orang yang ketika dia bersedekah, ketika dia memberikan sesuatu, dia tidak pilih kasih, tidak pandang bulu siapapun yang berhak, mereka akan beri. Tidak memandang golongannya apa tidak, semuanya tanpa kecuali diberi. Watasilu man qata'aka, yang kedua, orang yang nanti akan dapat hisab yang begitu mudah dan mendapatkan rahmat Allah dengan dimasukkan ke dalam surganya. Dia suka menyambung tali persaudaraan, hubungan kekerabatan, silaturahmi di antara saudara-saudaranya. Dan yang ketiga, orang yang akan mendapatkan hisab yang ringan itu adalah wa ta'fu amman zalamaka, orang yang memaafkan dari orang-orang yang pernah menzaliminya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, lewat kesempatan ini juga kami mengingatkan, mari selepas Syawal ini menjadi starting point kita, titik start kita untuk mengawali kehidupan ke depan yang lebih baik dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin memaparkan bahwa pertaubatan seseorang itu paling tidak memiliki beberapa syarat. Yang pertama, kita bertekad untuk tidak kembali melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan dosa-dosa. Kemudian kita menghadirkan penyesalan dalam diri kita atas kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan itu. Dan yang terakhir adalah mengembalikan tanggungan atau hak-hak yang telah kita ambil dari orang yang telah kita sakiti. Dalam kitabnya beliau menuliskan, wa ayyabra min haqqi sahibiha fa in kanat malan aw nahwahu radduhu ilaihi. Jika tanggungan itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan harta itu kepada yang berhak. Fa in kanat hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afahu. Jikalau pernah melemparkan tuduhan zina atau tuduhan-tuduhan yang lainnya, maka hendaklah dia mencabut tuduhannya dari orang itu atau meminta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha.
Jika itu berupa pengumpatan, cacian, ghibah, rasan-rasan atau kejahatan lesan lainnya, maka hendaklah meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya, meminta ridhonya. Inilah pandangan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu tentang bagaimana kiat kita di dalam mengawali kehidupan dengan pertobatan-pertobatan yang kita lakukan, sehingga ke depan kita menjadi manusia yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan hidayahnya kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah al-'aliyyil 'azim. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati wassalamu ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirudh dhunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا يا الله من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأعظم أكبر.